Halo, selamat pagi anak-anakku semua. Apa kabar? Semoga selalu sehat ya. Ya, hari ini kita mulai belajar kembali. Kita akan belajar tema 3, subtema 1, pembelajaran 1. Nah, anak-anak sekarang membuka buku tematik tema 3, halaman 2. Oke. Ya. Oke. Sambil membuka buku, anak-anak sambil mendengarkan penjelasan dari Bu Guru. Oke. Nah, kita akan belajar tentang benda. Nah, apakah benda itu? Nah, apakah anak-anak tahu contoh-contoh benda di lingkungan sekitar anak-anak atau tidak? Ya. Oke. Perhatikan gambar ini ya. Nah, ini adalah gambar berbagai jenis hewan. Ya. Lalu, ini adalah gambar berbagai jenis tumbuhan. Dan ini adalah gambar manusia, laki-laki dan perempuan. Nah, apakah ketiga gambar ini termasuk benda? Oke, perhatikan lagi gambar berikut. Ini adalah gambar batu. Nah, apakah batu termasuk benda? Lalu, gambar gelas dan juga buku. Nah, apakah batu, gelas, dan buku termasuk benda? Oke. Nah, semua gambar ini, manusia, hewan, tumbuhan, buku, gelas, dan batu, ini adalah contoh benda. Contoh benda yang dapat anak-anak temui di sekitar anak-anak. Ya, oke. Nah, apakah ada perbedaannya? Ya, manusia, hewan, dan tumbuhan ini merupakan benda yang disebut dengan benda hidup. Kenapa disebut benda hidup? Ya, karena manusia, hewan, dan tumbuhan ini dapat melakukan suatu kegiatan. Ya, bisa bergerak, bisa bertumbuh, bisa berkembang, bisa bernafas, kemudian memerlukan makanan, minuman, dan sebagainya. Karena dapat melakukan berbagai jenis kegiatan, maka benda ini, manusia, hewan, dan tumbuhan disebut benda hidup. Oke? Nah, lalu bagaimana dengan batu, gelas, dan buku? Batu, gelas, dan buku ini merupakan benda mati. Kenapa disebut benda mati? Karena tidak dapat melakukan apapun, tidak dapat melakukan suatu kegiatan apapun. Tidak bisa bergerak, kemudian tidak memerlukan makanan dan minuman, lalu tidak bertumbuh. Jadi bertahun-tahun sampai kapanpun tetap bentuknya seperti ini. Dia tidak akan mengalami pertumbuhan atau perkembangan. Nah, itulah sebabnya disebut benda mati. Oke? Iya. Nah, sekarang coba anak-anak menyebutkan 5 contoh benda mati di sekitar anak-anak. Ya, ingat ya, benda hidup itu hanya 3 jenis, yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan. Selain itu adalah benda mati. Nah, sekarang anak-anak coba
menuliskan atau menyebutkan 5 contoh benda mati di sekitar anak-anak di rumah ya, yang anak-anak lihat. Nah, ini ditulis di buku tulisnya anak-anak, lalu dikirim ke Google Classroom. Oke? Nah, sekarang apakah benda itu? Nah, benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Massa adalah bahan penyusun benda. Nah, massa benda diukur dengan cara ditimbang. Jadi, supaya kita bisa tahu massa benda ini berapa ya, itu kita tahunya dengan cara ditimbang. Nah, massa itu dalam kehidupan sehari-hari, massa sering disebut dengan berat. Banyak orang mengartikan massa itu sama artinya dengan berat. Nah, jadi sebuah benda, sesuatu dikatakan benda kalau dia menempati ruang dan mempunyai massa. Nah, massa benda itu diukur dengan cara ditimbang. Oke ya? Oke. Nah, apakah bagaimana caranya membedakan benda dengan yang bukan benda? Jadi anak-anak, segala sesuatu yang anak-anak lihat di sekitarnya anak-anak itu tidak semuanya benda, ya. Ada benda dan ada yang bukan benda. Oke, anak-anak perhatikan contoh ini. Nah, kira-kira ini contoh apa ya anak-anak? Iya, ini adalah cahaya. Cahaya dari kembang api. Ya, anak-anak pernah main kembang api kan? Nah, ketika anak-anak menyalakan kembang api, anak-anak akan melihat cahayanya. Ya. Nah, kira-kira cahaya itu apakah benda atau bukan benda? Oke. Lalu contoh yang kedua. Nah, ini adalah cahaya dari api ya, dari api unggun. Jadi ketika anak-anak menyalakan api unggun, anak-anak akan melihat cahayanya yang dihasilkan oleh api. Nah, kira-kira apakah cahaya ini termasuk benda atau bukan? Ya, ingat ya, benda itu menempati ruang dan mempunyai massa. Artinya benda itu dapat ditimbang supaya kita bisa mengetahui massa bendanya. Nah, kalau cahaya, apakah cahaya itu menempati ruang? Apakah cahaya itu dapat ditimbang supaya kita mengetahui massanya? Iya, tidak. Jadi, karena tidak menempati ruang, karena tidak dapat ditimbang sehingga tidak mengetahui massanya, tidak memiliki massa, maka cahaya dan panas bukanlah benda. Ya, karena cahaya dan panas api unggun itu tidak menempati ruang dan tidak mempunyai massa. Oke ya? Oke. Nah, sekarang anak-anak perhatikan di halaman 3. Ya, perhatikan gambar berikut, lingkari gambar yang bukan termasuk benda. Oke. Nah, itu ada panas api unggun, ada ember, ada suara, ada minyak goreng, ada es, ada radio, ada cahaya lampu, ada balon, dan ada hewan. Ini contohnya hewan kelinci. Nah, kira-kira dari gambar ini mana yang bukan termasuk benda? Ya, oke. Nah, disuruh lingkarin. Ya, tapi di sini Bu Guru tidak melingkari ya, Bu Guru memberikan tanda panah.
Nah, api unggun. Api unggun ini dia tidak menempati ruang dan tidak dapat ditimbang. Kenapa? Karena dia tidak memiliki massa. Ya. Lalu minyak goreng. Minyak goreng ini termasuk benda nggak ya? Ya. Minyak goreng ini termasuk benda. Ya. Lalu cahaya lampu. Ini termasuk benda nggak ya? Ya. Ini bukan termasuk benda karena tidak dapat ditimbang, tidak memiliki massa, dan dia tidak menempati ruang. Lalu, ember. Ember ini termasuk benda? Ya, ember ini termasuk benda ya. Es termasuk benda, balon termasuk benda, hewan termasuk benda, benda hidup, lalu radio termasuk benda juga, dan suara bukan termasuk benda. Oke? Sampai di sini anak-anak bisa mengerti? Ya, oke. Lalu berikutnya, nah, benda dikelompokkan berdasarkan ukuran, bentuk, dan warna. Nah, ukuran ini ada macam-macam ya anak-anak ya. Ada ukuran yang besar, sedang, kecil, atau ukuran yang panjang, atau yang pendek. Kalau bentuk ini pun juga macam-macam ya. Ada yang bentuknya lingkaran, bentuknya seperti tabung, bentuknya persegi, persegi panjang, segitiga, prisma, atau trapesium. Ya, banyak bentuknya. Lalu ada warna. Ya, warna itu banyak ya, ada yang warna merah, ada yang orange, ada yang warna hijau, ada yang warna hitam, ada yang warna putih, dan sebagainya. Oke? Nah, sekarang anak-anak perhatikan contoh. Ya. Nah, ini ada contoh lemari, lalu ada contoh ban motor ya, atau ban mobil, lalu ada kursi, lalu ada buku. Nah, anak-anak coba melihat ini benda-benda, kira-kira benda yang ukuran panjangnya apa, yang ukuran pendeknya apa, yang ukurannya besar apa, dan yang kecil itu apa. Ya, oke. Lalu, nah ini yang berdasarkan bentuknya. Ya, ada yang berbentuk lingkaran, segitiga, persegi, ada yang prisma, ada yang persegi, ada yang tidak beraturan, dan juga persegi panjang. Nah, yang tidak beraturan itu ada ya, contohnya seperti batu, apalagi ya. Nanti anak-anak temukan sendiri, mencari contoh benda-benda ya. Lalu, warna. Nah, tadi Ibu Guru sudah bilang, warna dari setiap benda itu berbeda-beda ya. Nah, ini dia ada warna biru, abu-abu, ungu, lalu orange, dan sebagainya. Ya. Nah, sekarang anak-anak ditugaskan untuk mengelompokkan benda berdasarkan ukuran, bentuk, dan warna. Ya, oke. Nah, ukuran. Nanti anak-anak bisa menuliskan contoh benda yang ukurannya panjang, pendek, besar, atau kecil. Jadi, contoh bendanya anak-anak bisa lihat di buku ya, di buku yang tadi halaman 3-4, atau bisa juga anak-anak melihat benda-benda yang ada di rumahnya anak-anak. Ya, benda-benda yang ada di rumahnya anak-anak. Anak-anak lihat benda yang ukurannya panjang itu apa, tuliskan satu contoh, pendek apa, besar apa, kecil apa. Boleh sebutkan satu contoh, boleh dua contoh. Ya. Lalu bentuk. Ya, anak-anak lihat
yang bentuknya segitiga, lingkaran, persegi panjang, persegi, dan yang tidak beraturan. Anak-anak bisa melihat contoh benda yang ada di buku halaman 3-4, atau bisa juga melihat benda-benda yang ada di rumahnya anak-anak. Nanti tulis di sini, ya. Oke? Lalu warna. Ya, warna bisa dilihat di buku juga, bisa juga di benda-benda yang ada di rumahnya anak-anak. Warna kuning, contoh bendanya apa, biru, contoh bendanya apa, dan sebagainya. Kalau misalnya tidak ada warna kuning, mungkin ada warna orange, boleh tulis warna orange di sini. Ya, kalau tidak ada warna merah, hanya tidak ada benda yang warna merah di rumah anak-anak juga tidak perlu ditulis. Ya, oke anak-anak? Ya. Nah, lalu anak-anak Bu Guru minta untuk melengkapi tabel berikut berdasarkan jenis, sifat fisik, dan ciri-ciri benda. Ya, oke. Nah, benda. Benda itu ada 2 jenis ya anak-anak ya. Ada benda hidup dan nanti dijawab di sini. Kemudian sifat fisiknya. Ada dilihat dari ukuran, lalu yang kedua dan yang ketiga. Kemudian cirinya. Cirinya yang pertama mempunyai massa dan ciri yang kedua diisi di sini. Nah, Bu Guru bantu ya. Bu Guru bantu. Nah, jenis benda itu ada 2. Benda hidup dan benda mati. Nanti ditulis di kolom yang kedua ini, ya. Kemudian sifat fisiknya ada ukuran, lalu bentuk dan juga warna. Dijawab di sini, ya. Terus ciri-cirinya mempunyai massa dan menempati ruang. Oke? Silakan ditulis. Ya, ingat sambil tulis sambil mengingat, ya. Oke. Jadi yang harus anak-anak kirimkan ke Google Classroom itu yang ini, 1, ya. Lalu yang ini lagi. Nah, yang ini dikirim juga ke Google Classroom. Lalu yang tadi, yang 5 contoh dengan yang ini. Nah, jadi ini semua anak-anak kirimkan ke Google Classroom. Ini 1, lalu ini 2. Ini tulis cukup 1 contoh saja, ya. 1 contoh, misalnya benda yang ukuran panjang apa contohnya, ya. Oke, dan ini yang ketiga, nanti dikirim, ya. Oke anak-anak, terima kasih. Pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Selamat belajar.